Selamat siang buat kita semua. Siapa? Jadi kita sekarang belajar materi cermat meminjam dan menabung, ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita nanti ada menonton video. Nanti setelah menonton video nanti mungkin ada beberapa nanti yang mungkin kita lihat di sana apa tujuan video itu dan apa maksudnya ya Bapak Ibu ya. Untung saja kita punya kartu jam Mas ya nak. Nonton kita salah itu bakal lo. Dan kita ngomong. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan Ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai membayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Rahibah. Utang kita yang 500 ribu udah Ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Rahibah sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau lagi utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Rahibah. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan Ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Lili, mana uangnya? 40 ribu. Nah, jadi Bapak Ibu setelah kita tadi nonton videonya, apa yang kita dapat dari sana Bapak Ibu? Apa pembelajaran apa yang kita dapat dari sana? Kesusahan. Ya kesusahan. Iya, Terus kesusahan ibu-ibu itu kan anaknya sakit. kesusahan Ibu. Pinjam uang itu lah Iya, Pak, soal iya. pinjam uang. Masalahnya Pinjam uang, iya, itu obat, tadi. iya. Jadi kan tadi, Gitu. iya jadi kan tadi materi kita cermat meminjam dan menabung. Jadi yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, di sini bisa nggak kita meminjam? Bisa nggak? Atau ada nggak di antara ibu-ibu di sini yang pernah meminjam? Ya, terus Ada. Iya, nggak apa-apa, terus terang aja. Ada ya pastinya ya. Boleh nggak meminjam? Boleh Pak pendamping. Asalkan Dibayar. dibayar. Terus Jaminan. ada jaminannya. Terus apalagi Bapak Ibu? Udah. Jaminan aja memang kan. Ya. Nah, jadi boleh meminjam boleh. Asalkan dibayar, ada jaminannya, terus uangnya dipakai untuk yang penting, ya. Yang penting contoh tadi dibuat di video itu anaknya sakit. Dia meminjam itu untuk yang penting nggak? Penting ya, karena ini menyangkut kesehatan anaknya. Jadi Bapak Ibu boleh meminjam itu, apalagi sekarang ini banyak juga kayak membayar anak sekolah, boleh. Itu meminjam untuk kebutuhan itu namanya. Boleh nggak meminjam untuk membeli barang, contoh membeli barang atau mobil? Nggak boleh. Boleh. Oh, boleh. Boleh, tapi tergantung situasi ya. Boleh pastinya. Ya, karena itu keinginan memang ya. Tapi kalau kita orang
apa dikatakanlah orang yang menerima bantuan atau dikatakan orang yang susah lah ya, kalau bisa meminjam itu untuk kepentingan. Jadi Bapak Ibu ada 5 yang perlu kita perhatikan untuk meminjam. Ada 5, kalau bisa dibaca Bu, siapa yang bisa melihat? Tuh, Ibu bisa. Kecil-kecil ke apa Oh. juga. Jadi saya bacakan ya. Yang perlu diperhatikan adalah untuk apakah kita meminjam? Untuk apa? Yang perlu Untuk kepentingan, Untuk keperluan. anak sekolah, membeli beras boleh ya, boleh. Terus yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Contoh, uang kita nggak ada. Adakah cara lain? Kalau memang kita mempunyai contoh emas, sebelum kita meminjam, ya kita lihat dulu ada nggak emas kita. Kalau ada emas kita, ya nggak apa-apa, nggak usah dulu minjam. Ya nggak apa-apa, ya kita jual dulu emasnya. Ya, Punya emas ini Pak. iya. Ada juga yang punya. Terus yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Ya, yang perlu diperhatikan ya. Iya. Oh, berapa yang Ya, berapa besar? Berapa besar? Contoh, kalau kita memerlukan untuk biaya sekolah, contoh 500.000, janganlah kita meminjam 1 juta ya Bapak Ibu ya. Ya, pokoknya besar ya, seperlunya aja ya Bapak Ibu ya. Seperlunya aja. Terus yang keempat, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Harus kita lihat dulu penghasilan kita Bapak Ibu. Jangan kita pinjam 500 padahal penghasilan kita 1 bulan contoh 300, nggak sesuai ya, nggak sesuai ya. Yang kelima, yang keempat, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, yang saya jelaskan tadi, harus sesuai dengan pendapatan juga. Ya, penghasilan itu. Jangan kita pinjam nanti 500 padahal penghasilannya 300. Ya. Terus yang kelima, kemanakah kita dapat meminjam? Siapa yang udah pernah meminjam? Dan kemana? Ya, nggak apa-apa. Ibu pernah meminjam? tetangga. Ke koperasi. Ke bank pernah? Ke koperasi ya. Oh, ke bank ya. Jadi ada beberapa orang juga yang udah meminjam dia, apa namanya itu Bu, yang sekarang yang ada kumpulan-kumpulan ibu-ibu itu. Pajak nekar, Pak pendamping. Ada yang ke bank, ada juga ke rentenir. Koperasi keliling Pak pendamping. Ya, koperasi keliling juga ya. Sampai di sana udah paham Bapak Ibu? Iya. Udah. Tadi kan bisa meminjam asalkan lancar. ya lancar nggak apa-apa. Pembayarannya lancar dan digunakan untuk keperluan atau kebutuhan ya. Kalau aku nggak lancar bayarnya, Angkat ya iya angkat. Baik, sampai di sana udah paham Bapak Ibu. Bapak Terima kasih. pendamping. Demikianlah pertemuan kita, materi sesi 7, cermat meminjam dan menabung.